Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran daring IPS kelas 9. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang faktor penyebab dan menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama kita akan bahas ini tujuan pembelajarannya. Nanti kalian diharapkan dapat mengetahui faktor penyebab dan penghambat dari perubahan sosial budaya. Dan yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan apa faktor pendorong atau penyebab dan penghambat dari adanya perubahan sosial budaya. Kita bahas yang pertama mengenai faktor penyebab atau pendorong perubahan sosial budaya. Satu, adanya pertumbuhan penduduk. Jelas dengan adanya pertambahan atau berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak terjadinya perubahan sosial yang ada di masyarakat. Suatu wilayah yang tadinya sedikit jumlah penduduknya ketika bertambah itu akan menjadi perkotaan, berarti terjadi yang namanya perubahan sosial budaya. Yang kedua, penemuan baru. Karena ditemukan seperti teknologi ataupun misalnya penemuan baru di bidang transportasi menyebabkan suatu wilayah itu akan berubah. Pedesaan yang tadinya sulit dijangkau ketika ada kemajuan teknologi, adanya jaringan internet, adanya katakanlah jalan penghubung mengakibatkan desa tadi yang terisolir akan berubah menjadi perkotaan. Artinya apa? Akan terjadi perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Selanjutnya yang ketiga adalah konflik. Dari adanya konflik jelas pertentangan atau perselisihan akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya yang tadinya mungkin satu tempat itu masyarakatnya tentram, damai, tapi ketika ada konflik berubahlah susunan ataupun kehidupan masyarakat setempat. Kemudian yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi itu juga sama menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang kelima, adanya perubahan lingkungan alam, bencana alam misalnya, yang tadinya gunung ketika terjadi tanah longsor berubahlah menjadi katakanlah gunung yang tandus dan tidak bisa untuk digunakan atau diolah sebagai lahan perhutanan. Dampaknya apa? Di sana terjadi yang namanya perubahan sosial budaya. Selanjutnya yang keenam, penyebab terjadinya perubahan sosial budaya adalah peperangan. Jelas dari adanya peperangan mengakibatkan suatu negara mengalami banyak kerugian. Yang tadinya negara maju karena berperang membutuhkan biaya yang cukup besar, menyebabkan negara tersebut menjadi negara yang miskin. Maka terjadi di sana contoh perubahan sosialnya. Dan yang terakhir, faktor penyebab perubahan sosial adalah adanya pengaruh dari budaya lain. Nah, pengaruh budaya lain tersebut dibedakan menjadi 6. Pertama, ada yang namanya akulturasi, yaitu adanya pertemuan unsur-unsur yang berbeda ataupun percampuran unsur-unsur budaya yang baru. Kemudian ada yang namanya asimilasi, proses penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki oleh suatu masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Adanya difusi, penyebaran atau perembesan budaya dari seseorang kepada orang lain. Kemudian ada juga penetrasi, yaitu perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai maupun paksaan. Ada lagi yang berikutnya, yang kelima adalah invasi, masuknya budaya asing ke dalam kebudayaan setempat, jelas berdampak pada perubahan tatanan hidup masyarakat saat itu. Kemudian yang terakhir adalah milenarisme, yaitu munculnya ideologi ataupun perubahan sosial ataupun keadaan sosial golongan masyarakat yang baru yang tadinya tertindas ataupun yang lama menderita itu memiliki kedudukan dalam status sosial masyarakatnya. Nah, itu faktor penyebab ataupun pendorong terjadinya perubahan sosial. Sekarang bagaimana faktor penghambatnya? Pertama, mengapa kok tidak terjadi ataupun terhambat proses perubahan sosial? Yang pertama, karena kehidupan masyarakat yang terasing. Karena wilayahnya jauh dari perkotaan, terasing, maka sulitlah masuk perubahan-perubahan yang ada. Dampaknya apa? Tidak terjadi yang namanya perubahan sosial. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Suatu wilayah yang tertinggal pengetahuannya jelas tidak akan berkembang, tidak akan terjadi yang namanya perubahan sosial. Yang ketiga, masyarakatnya masih sangat tradisional, seperti di suku Baduy contohnya, mereka masih megang teguh adat leluhur mereka, sehingga walaupun sekarang sudah terjadi yang namanya modernisasi, di sana tetap saja masih memegang teguh adat istiadat mereka, tidak terjadi yang namanya perubahan sosial. Apa faktornya? Karena masyarakat setempat masih memegang teguh terhadap katakanlah tradisi-tradisi yang ada yang ditinggalkan dari nenek moyang mereka. Yang keempat, adanya sikap tertutup ataupun prasangka terhadap hal yang baru. Iya, kadang suatu masyarakat menerima hal yang baru itu akan sulit, sehingga karena tidak menerima hal yang baru menyebabkan
sulitnya terjadi yang namanya perubahan sosial. Dan yang terakhir, faktor penghambat dari yang namanya perubahan sosial itu karena adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Artinya apa? Karena memang kebiasaan mereka sudah mereka pegang teguh dengan kuat, kemudian juga sudah menjadi kebiasaan nenek moyang mereka, sehingga ketika masuknya budaya baru ataupun masuknya perubahan-perubahan sosial ataupun ide-ide baru dari masyarakat lain, tidak mereka nerima. Mereka menutup diri, sehingga jelas di sana akan menghambat terjadinya perubahan sosial. Itu saja dulu yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian pelajari slide-slide-nya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan beberapa tugas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.